Serius, Kak Imam ulang tahun, guys. Kalau gue udah lewat, udah jauh banget. Gue tuh 22 Agustus. Sebelum mulai kelas Alternativa, gue udah ulang tahun. Jadi nggak ada HBD-HBD-an buat gue. Enak aja ditraktir. Ayo, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Iya, gimana nih tryoutnya nih kemarin? Sebenarnya, apa namanya, gue pribadi sama apa namanya, sama tutor alternativa yang lain itu masih rada-rada apa namanya, belum ada keyakinan 100% gitu terkait soal-soal skolastik versi BP3 ini gimana gitu. Karena kan yang muncul-muncul apa namanya, soal yang udah keluar yang muncul itu masih belum bisa ngegambarin sepenuhnya gitu atau 100% soal yang bakal keluar di UTBK itu gimana. Yang kemungkinan udah pasti apa 100% sih yang menurut gue, yang pasti udah 100% sesuai dengan UTBK-nya tuh mungkin penalaran matematis. Karena penalaran matematis itu yang soalnya udah dibeberin paling banyak dibandingkan yang lainnya. Terus kalau bahasa bisa dibilang soal bahasa Indonesia tuh gimana sih? Ya udah, ya itu pasti yang terkait dengan literasi kan. Karena namanya literasi terkait dengan literasi bacaan, gimana kita analisis teks, gimana kita nyari apa namanya, informasi di dalam teks, itu bahasa Indonesia. Begitu juga dengan literasi bahasa Inggris. Mungkin yang membedakan nanti ya bahasa Inggris ada grammarnya lah, ada tensisnya segala macam. Itu bahasa Inggris, matematik. Nah, sedangkan si kognitif ini kan seumur-umur baru ada satu kan yang dimunculin gitu. Walaupun bahasa Indonesia bahasa Inggris satu ya, tapi yang namanya kognitif di sini tuh belum ada gambaran jelas gitu terkait soal yang bakal keluar. Adapun yang di dalam tryout itu lebih ke apa namanya? Lebih ke apa namanya? Analisis dari kita soal yang bakal keluar tuh terkait dengan sosum sama saintek. Tapi apa namanya? Terkait pembelajarannya ya, yang gue ajarin hari ini ataupun yang gue ajarin sampai nanti sampai ada kepastian banget ya gitu. Itu mungkin terkait soal analitik. Karena soal analitik ini ya itu soal yang keluar pas konferensi pers pertama kali Kementerian Pendidikan dan Budaya terkait dengan SNBT ini gitu. Jadi mungkin bakal gue ajarin soal ini. Gitu, teman-teman. Iya, salah satu mungkin ya yang ini udah bukan rahasia umum lagi, udah jadi rahasia umum maksudnya. Semua orang udah pada tahu kebijakan terkait apa namanya pendidikan di Indonesia itu relatif berganti-ganti gitu. Tiap kabinetnya, tiap menteri yang ganti itu apa namanya sistem pendidikannya itu dominannya ya lebih banyak yang berubah, bukan apa namanya bukan memperbaiki yang udah ada gitu atau menambahkan. Kayak misalkan ini kalau lu perhatiin akun Instagram BP3 ini. Kalau dipikir logika misalkan, kenapa enggak akun BP3 ini itu disamain sama akun LTMPT cuma diganti nama gitu. Soalnya kan kalau dia bikin akun baru kayak BP3 yang sekarang itu kan followernya masih dikit. Terus pengikutnya masih belum banyak lah gitu. Itu kan artinya informasi yang dibagikan belum masif kan. Karena sebagian besar ya masih anak-anak apa nih yang mau TBK pasti ngefollow LTMPT, sedangkan yang BP3 itu ya masih sedikit followersnya, jadi informasinya belum masif. Kenapa nggak misalkan ganti nama LTMPT aja gitu? Karena emang pada dasarnya mereka itu pengen, wah gue pengen ngasih yang baru gitu. Pokoknya yang baru dah, jangan sampai kayak sebelumnya, kesannya kayak gitu.
Itu bukan hal yang rahasia umum lagi gitu. Selalu bulan Desember. Ya, harapannya sih mungkin November. Cuma kemungkinan besarnya sih Desember. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu sempat bulan Februari, Januari. Februari nggak pernah sih, kayaknya Januari pernahnya gitu, teman-teman. Ya, kita sebagai apa namanya? Sebagai pembelajar, sebagai pelajar, tugas kita yang memaksimalkan apa yang kita bisa pelajarin gitu. Ya, jangan cuma mengkritik, tapi juga kita berusaha buat ikut kontribusi gitu di dalam apa namanya sistem pendidikan kita ini. Ya gitu deh, teman-teman. Semangat terus. Iya, menghapus hafalan lebih ke apa? Ngasih kesan doang kayak gitu kan. Cuma kan dalamannya sebenarnya sama aja. Kayak misalkan kalau lo perhatiin kontak person BP3 sama kontak person LTMPT itu sama aja. Jadi lebih ke kayak ganti nama, ganti kebijakan. Sebenarnya mungkin isiannya itu ya itu aja gitu menurut kita gitu. Malah kan sebagian besar sekarang yang kerja di BP3 tuh bukan orang kementerian kan. Ya, kita lanjut nih ke soal nomor 1. Di galangan kapal telah siap kapal-kapal yang dipesan perusahaan. Bentar. Kapal-kapal yang dipesan perusahaan tertentu, kapal Arafura dan Bari adalah kapal pesiar. Berarti yang termasuk pesiar itu dia adalah apa tuh? Arafuru dan Bahari. Ini kita catat aja dulu ya. Arafuru dan Bahari. Gue kurang suka pulpen yang kayak gini nih sebenarnya. Gue ganti dulu pulpen normal ya. Ya gitu. Arafuru dan Bahari. Ada yang tahu gak Arafuru itu apa? Ada yang tahu Arafuru? Arafuru. Jadi Arafuru tuh dia laut yang ada di sebelah selatan apa namanya? Papua dan terletak di antara Papua sama Australia gitu. Itu namanya Laut Arafuru. Kadang disebut juga Laut Arafura gitu. Terus apa? Kapal Karimata dan Sulu termasuk kapal kargo. Berarti kargo. Kargo itu berarti Karimata dan Sulu gitu. Terus apa lagi nih yang ketiga? Kapal Maribaya dan Lembang. Berarti ini Maribaya dan Lembang. Lembang. Ini berarti kapal feri. Pertanyaannya, jika jenis kapal yang sama tidak boleh berangkat berurutan, maka kemungkinan 5 kapal yang diberangkatkan berurutan adalah, nah dari sini kita bisa lihat nih, kita jangan sampai nyari opsi yang kapal yang sama itu dempet-dempetan gitu. Misalkan opsi A nih, kita lihat opsi A. Ya opsi A kenapa salah nih opsi A? Maribaya, Sulu, Bahari, Arafura. Ini nggak boleh nih. Apa namanya? Si Arafuru sama si Bahari itu nggak boleh dempet-dempetan gitu. Arafuru sama Bahari itu nggak boleh dempet-dempetan. Nih, dia harusnya nggak boleh apa samping-sampingan gitu. Jadi opsi A salah. Opsi B, Bahari, Maribaya, Arafuru, Sulu, Kalimata. Ini salahnya di sini kalau opsi B. Apa namanya? Sulu itu nggak boleh deket-deketan sama Kalimata gitu. Jadi kapal dari jenis yang sama dia nggak boleh samping-sampingan, simpelnya gitu. Opsi C, Arafuru Bahari, ya ini juga salah di sini kan. Arafuru sama Bahari, dia nggak boleh juga. Opsi D, Sulu Karimata, ya ini juga nggak boleh. Gampang banget ya ini. Opsi E, ya jawabannya opsi E, Bahari, Lembang, Sulu, Arafuru, Kalimata. Ini jawabannya E. Kenapa? Karena dia nggak samping-sampingan atau nggak berurutan pada jenis kapal yang sama. Ya mungkin jujur aja ya, bisa dibilang walaupun geografi itu salah satu apa namanya
mata pelajaran di Sosum yang paling deket sama apa namanya IPA. Setuju gak? Geografi itu salah satu materi Sosum yang paling dekat sama IPA. Karena kan pada dasarnya kalau kita ngomong geografi ya, geografi itu kan ilmu alam, ilmu bumi. Geo itu bumi, grafi itu gambaran. Jadi ilmu tentang bumi. Sedangkan IPA itu kan pengetahuan alam. Nah, geografi itu sebenarnya salah satu ilmu yang paling dekat sama IPA. Tapi sebenarnya buat anak sosum ataupun saintek itu tuh salah satu bahasan yang susah gitu, terutama buat anak-anak linjur sama sosum itu sendiri. Kenapa? Karena bukan masalah deketnya, tapi lebih ke cakupan materinya yang luas banget kalau di geografi tuh. Misalkan lu pernah mikir gak? Misalkan keluar soal gini, apa namanya? Apa kesamaan bentang alam pesisir selatan Jawa dengan pesisir selatan Peru? Yang dia nanyain apa kesamaan bentang alam di pesisir selatan Jawa sama di pesisir barat Peru. Itu kan soal susah banget ya. Jujur aja buat anak-anak kelas 12 yang emang baru belajar UTBK, itu langsung dihadapin sama soal dengan skala world gitu, skala dunia gitu. Kalau geologi itu kan dia geo sama logos kan. Geo itu bumi, logos itu ilmu. Jadi geologi itu lebih ke ngomongin tentang buminya itu aja gitu. Paham nggak? Terutama apa? Terutama dengan struktur buminya. Karena kan kalau ngomongin bumi itu strukturnya apa? Ya kerak, mantel, sama intinya. Jadi geologi itu lebih ke apa namanya? Buminya itu sendiri. Tapi kalau geografi itu geo sama grafi kan. Geo itu bumi, grafi itu gambaran atau apa? Ya gambaran lah, gambaran tentang bumi. Jadi kalau kita ngomong gambaran tentang bumi, itu lebih ke bumi secara keseluruhan, mulai dari dampak dari sinar matahari terhadap bumi, terus aktivitas manusia di buminya gimana, terus hewan dan tumbuhan di buminya gimana. Jadi emang kalau geografi itu lebih ke permukaan buminya, permukaan bumi, terus faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kehidupan sama bentang alam di permukaan bumi. Ya, geografi kayak gitu. Makanya untuk memahami geografi, ilmu tentang permukaan bumi, kita mesti belajar tentang geologi, mesti belajar tentang oceanografi, mesti belajar tentang atmosfer, meteorologi, segala macam. Makanya geografi itu kalau di PTN-PTN top ya, PTN-PTN apa namanya, 10 sekawan, 5 sekawan, itu pasti saintek. UI, UGM, itu saintek. Di Hasanuddin itu saintek. Karena emang ilmu alam sih, gitu. Geografi itu ilmu alam. Kecuali yang pendidikan ya. Pendidikan itu pasti sosum. Karena kan buat ngajarin anak-anak sosum. Lanjut. Nomor 2. Setelah mengikuti pelatihan pemasaran, peningkatan keuntungan yang berbeda-beda, peningkatan keuntungan Arsya lebih besar dari Beni. Kita langsung catat ya. Ini Arsya lebih tinggi dari Beni. Ini kita agak jauhin dikit dulu ya. Karena kan dia biar belum kelihatan jelas gitu. Di atas Beni itu ada siapa gitu. Arsya lebih besar dari Beni. Citra mendapatkan peningkatan setara dengan Beni. Berarti Citra tuh di sini. Karena kan setara sama Beni kan. Citra peningkatannya setara dengan Beni. Sementara Tari lebih tinggi peningkatannya daripada Beni. Anggaplah Tari di sini nih. Tari lebih tinggi dari Beni. Peningkatan Arsya lebih tinggi dari Tari. Nah, iya Arsya lebih tinggi dari Tari kan? Gitu. Ini Tari sini deh, gue jauhin dikit. Nah, Arsya lebih tinggi dari Tari, tetapi lebih rendah dari Rosa. Rosa di atas berarti. Pertanyaannya, peserta pelatihan dengan peningkatan keuntungan yang paling tinggi adalah ya Rosa jawabannya. Jawabannya Rosa, adik-adik. Kita lanjut ke soal yang 3. Dalam kegiatan promosi rumah, penjual rumah menyediakan paket bonus desain untuk 4 ruangan dengan ketentuan
sebagai berikut. Setiap pemilih wajib memilih dapur. Ya, ini kita tandai nih. Yang udah pasti itu pasti dapur. Karena kan keterangannya jelas ya. Setiap pembeli wajib memilih dapur. Jadi mau nggak mau pasti dapat dapur. Terus ruangan lain yang bisa dipilih adalah ya selain kamar mandi ya. Ini gue catat ada, gue catat aja deh semuanya deh. Kamar mandi, gue catat dulu semuanya ya, fasilitasnya, garasi, ruang makan, ruang belajar, dan ruang bermain. Ruang main lah gitu. Nah, kita baca keterangan selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau kayak gini sih, kita bisa baca soalnya, nggak apa-apa. Kalau kalian ngerasa, apa namanya, mau baca soal dulu itu nggak apa-apa, atau mau baca keterangan nggak apa-apa. Tapi dalam soal ini, coba kita baca soalnya dulu. Jika dalam suatu promosi, seorang pembeli memilih ruang belajar. Ya, ingat ya, dia milih ruang belajar, maka ruang lain yang bisa dia dapat tuh apa aja gitu. Nah, ingat, ketika kita ngomongin ruang belajar, maka kita harus cari ketentuan di soal yang berhubungan sama ruang belajar gitu. Kayak misalkan keterangan yang itu, yang ketiga, ruang belajar dan ruang makan boleh diambil. Apa namanya? Ruang belajar dan ruang makan tidak boleh diambil dalam porsi yang sama. Intinya apa? Intinya, ketika kita ngambil ruang belajar, maka kita nggak boleh ngambil ruang makan. Berarti ruang makannya kita coret nih. Ya nggak? Ruang makannya kita coret. Karena berdasarkan ketentuan 3 itu tadi, ruang belajar dan ruang makan nggak boleh diambil di promosi yang sama. Kita lihat yang keterangan selanjutnya. Mereka yang memilih garasi tidak boleh mengambil ruang belajar. Nah, berarti kan apa? Nggak boleh ngambil garasi juga kan? Karena kalau dia udah ngambil ruang belajar, nggak boleh ngambil garasi. Dan sebaliknya tuh, dia bilang. Terus yang terakhir, dalam setiap paket, kamar mandi dan garasi harus dipilih salah satu. Maksudnya apa? Ya, kalau lu mau ngambil kamar mandi, lu nggak bisa ngambil garasi. Atau kalau lu ngambil garasi, lu nggak bisa ngambil kamar mandi. Nah, dalam hal ini, karena garasinya udah dicoret, berarti yang boleh diambil mana aja? Ya, ini semua nih yang sisanya, dapur, kamar mandi, ruang makan, sama ruang belajar. Nah, ruangan lain yang akan mendapatkan desain adalah apa nih berarti yang sesuai? Dapur, kamar mandi, sama ruang makan. Jawabannya berarti apa? Dapur, kamar mandi, sama ruang makan. Dapur, kamar mandi, sama ruang makan. Ada yang salah ya kayaknya gue. Iya, ruang makannya nggak boleh, kayak bener. Ini gue salah coret berarti tadi, Cok. Ini gara-gara gue nulisnya ruang main, gue ngebacanya tadi ruang makan. Ini ruang bermain ya. Bermain, bukan ruang main deh. Ini ruang makannya kita coret. Ya, berarti yang boleh diambil ini kan. Ruang bermain, kamar mandi, dan dapur. Ruang bermain, kamar mandi, dan dapur. Jadi jawabannya E. Ya gitu. Gue tadi salah naruh KJ ya. Berarti. Iya. Ruang mainnya dicoret. Ruang makan nggak dipilih. Ya benar-benar. Ruang makannya nggak boleh dipilih ya. Tadi gue salah coret. Iya gitu. Jadi jawabannya E. Kamar mandi, ruang main, sama dapur. Ya, lanjut ya. Itu yang gue tadi salah KJ pas bikin kuisis. Lanjut nomor 4 nih. Albert, Dian, Tika, Andini, dan Elia telah mengikuti tes dengan kecepatan pengerjaan dan hasil ujian yang berbeda. Ya, berarti kita bikin 2 kategori. Ini dia kecepatan ujian. Yang satu lagi berarti apa tuh? Nilai hasil ujian. Berarti ini hasil ujian ya. Hasil ujian.
Gitu. Kita baca nih. Waktu Albert lebih cepat daripada Tika. Namun Albert lebih rendah dari Tika. Kita agak ke tengah ya. Ini Albert lebih cepat daripada Tika. Berarti ini harus ada keterangannya nih. Kita kasih keterangan deh. Oh, warna ini deh. Yang atas tuh berarti cepat. Yang bawah itu berarti semakin lambat. Gitu deh. Ini juga sama berarti. Ini yang nilainya tinggi, nilainya baik deh gitu. Ini rendah. Gitu deh. Lanjut. Albert lebih cepat daripada Tika. Berarti Tika di bawah si Albert. Namun nilai Albert lebih rendah dari Tika. Berarti Tika lebih tinggi daripada Albert gitu. Ya, lanjut. Keterangan 2, waktu Tika lebih cepat daripada Dian, berarti Dian di bawah Tika. Namun Tika lebih rendah, nilainya lebih rendah daripada Dian. Berarti Dian lebih pintar daripada Tika. Lanjut. Waktu Dian lebih cepat daripada Andini, berarti Andini ada di bawah Dian. Namun nilai Dian lebih rendah dari Andini, berarti Andini lebih pintar gitu. Waktu Andini lebih cepat daripada Elia, berarti Elia lebih lambat. Namun nilai Elia tidak lebih rendah dari Andini. Berarti Elia paling pinter. Ya urutannya gini. Kecepatan paling cepat itu Albert, Tika, Dian, Andini, Elia. Hasil ujian, Elia, Andini, Dian, Tika, sama Albert. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, dilihat dari waktu dan nilai yang diperoleh, Dian menempati urutan waktu. Berarti Dian itu, dia peringkat 3, masalah kecepatan. Dan dia juga peringkat 3 dalam masalah ujian. Kedua tercepat dan nilai ketiga tertinggi salah. Ketiga tercepat dan nilai tertinggi kedua salah. Jawabannya berarti apa nih? Ketiga tercepat dan nilai ketiga tertinggi, jawabannya C. C ya teman-teman. Ya gitu. Ya lanjut ya. Nomor 6. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Itu doang ya tadi kayaknya yang soal nomor berapa tuh? Nomor 3 yang gua salah masukin KJ di UTBK. Di Quizizz. Aman ya. Nomor 5. 6 pelajar diberi kesempatan mempresentasikan hasil penelitian di hadapan Dewan Juri. Arjuna dan Effendi meneliti tentang IPS. Berarti IPS itu dia ada di IPS itu ada siapa berarti? Effendi sama Arjuna. Berarti Arjuna dan Effendi. Terus yang IPA berarti yang bahasa dulu deh, bahasa. Yang bahasa Betaria dan Putri. Terus yang IPA yang terakhir berarti. Yang IPA itu ada Kevin, Mega. Ya, kurang lebih kayak gini. Jika setiap satu persentase bidang bahasa sebelumnya harus setelah presentasi dari bidang IPS. Jadi apa? Jadi ketika misalkan ada anak IPA nih presentasi, misalkan ini IPA, maka sebelumnya itu mau nggak mau harus orang dari si IPS. Salah. Maksudnya gini. Maksudnya bahasa. Jadi jika setiap satu presentasi bidang bahasa itu sebelumnya harus ada anak IPS gitu maksudnya teman-teman. Aduh. Jadi kalau misalkan di sini kita masukin Betaria, maka sebelumnya harus anak IPS gitu, harus bidang IPS kalau enggak Arjuna atau enggak Effendi, maksudnya gitu. Jadi harus ada anak IPS sebelum
anak bahasa. Kita lihat opsi A. Kevin, Mega, Betaria. Nah, kita lihat ini Betaria di sini. Betaria di sini. Nah, sebelumnya kan Mega. Mega itu adalah anak IPA. Ya, jadi opsi A salah. Harusnya kan anak IPS kan. Opsi B, sebelum Betaria ada siapa? Ada Kevin. Nah, Kevin itu anak apa? Anak IPA. Opsi C. Nah, ini salahnya di sini juga nih. Apa Betaria itu berarti nggak boleh paling awal karena sebelumnya harus ada orang IPS gitu. Salah di situ. Terus juga di sini apa sebelum Putra malah Mega, sedangkan Mega tuh anak IPA gitu. Opsi D, Ewendi Putra. Ini Putra nih. Ini Betaria. Sebelum apa namanya? Sebelum Putra sama sebelum Betaria, opsi D ya. Itu anak IPS. Siapa di situ? Yang pertama Ewendi, yang kedua si Arjuna. Ya, jadi jawabannya adalah opsi D. Tuh. Karena sebelum Putra itu anak IPS yaitu Effendi. Sebelum Betaria itu anak IPS juga yaitu si Arjuna. Iya gitu jawabannya D. Putri. Ya lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 6. Dalam suatu bursa lowongan kerja perguruan tinggi harus agar mahasiswa semester akhir menentukan pilihan dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap mahasiswa hanya bisa melamar 2-4 perusahaan. Nah, ada apa aja nih? Ada perusahaan bank, ada apa lagi? Ada perusahaan penerbangan, ada apa lagi tuh? Agen travel, ini travel aja deh tulisnya travel. Perminyakan, habis itu ada telekomunikasi dan otomotif. Ya gitu. Mahasiswa yang melamar ke bank harus juga melamar ke agen travel. Jadi kalau dia udah daftar ke bank, dia juga harus mendaftar ke travel gitu. Mahasiswa boleh melamar ke perminyakan atau telekomunikasi. Berarti kalau udah ngambil perminyakan, dia tidak boleh ngambil telekomunikasi. Gitu. Lanjut, keterangan selanjutnya. Perminyakan dan penerbangan tidak boleh diambil bareng-bareng gitu. Berarti kalau udah ngambil perminyakan, dia kagak boleh ngambil penerbangan. Ya, kita baca soalnya. Jika dalam bursa tersebut seorang mahasiswa melamarnya telekomunikasi, berarti dia ngambil telekomunikasi nih. Dia ngambil telekomunikasi. Perusahaan lain yang dapat dilamar lagi adalah ya maksimal kan satu mahasiswa tuh dia ngambil 4 jurusan karena dia udah ngambil telekomunikasi, berarti sisa 3 lagi nih. Siapa yang bakal jadi temennya nih 3 lagi? Maka kita harus masuk ke acuannya gitu. Yang pertama apa? Ketika dia udah ngambil telekomunikasi, dia nggak boleh ngambil perminyakan. Ya nggak? Berarti yang ada perminyakannya kita coret nih. Mana perminyakan? Ini opsi E ini ada perminyakan, kita coret. Mana lagi? Opsi A ini ada perminyakan, kita coret. Gitu. Jadi ada opsi perminyakannya kita coret. Terus kita lihat nih opsi B. Bank, penerbangan, dan agen travel. Opsi C, bank, penerbangan, otomotif. Opsi D, penerbangan, otomotif, agen travel. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada satu keterangan yang belum kita gunakan, yaitu keterangan yang ini, di mana bank sama travel itu harus bareng-bareng.
Jadi mau nggak mau apa? Mau nggak mau, opsi D ini salah. Kenapa? Karena dia udah ada penerbangan. Sorry. Bukan penerbangan ya. Dia ada agen travel, tapi dia nggak ada bank gitu. Karena kan yang namanya bank itu harus bareng travel kan. Jadi opsi D itu salah karena cuma agen travel. Begitu juga dengan opsi C. Opsi C itu cuma ada bank tapi nggak ada travel. Jadi jawabannya adalah B. Karena B itu lengkap. Bank ada, agen travel ada, sama satu lagi penerbangan. Jadi dia itu nggak nggak menyalahi aturan sama sekali. Opsi B. Iya, lanjut. Kita ke soal nomor 7. Ini mirip-mirip nih kayak tadi soal nomor berapa tuh? Ya, soal nomor 4 ya, nomor 7 tuh. Agen penjualan sepeda motor menjual 5 merek motor HS NTJ dengan daya tahan dan penggunaan bahan bakar yang berbeda sebagai berikut. Jadi kita bikin inian juga nih, urutan. Yang pertama berdasarkan daya tahan. Ini daya tahan. Yang kedua berdasarkan bahan bakar. Nah, kita ngurutinnya gimana? Yang atas kita tulis yang paling kuat deh. Semakin ke atas semakin kuat. Kalau bahan bakar, enaknya gimana nih? Ya, yang semakin ke atas tuh makin irit aja deh. Berarti kalau di atas tuh irit, di bawah itu boros, gitu ya. Kalau di atas kuat, paling bawah itu paling tidak tahan gitu deh, tidak kuat gitu. Nah, kita bikin deh urutannya. Sepeda motor H lebih tahan daripada sepeda motor N. Berarti si H lebih tahan daripada motor N, ya enggak? Si H lebih tahan daripada motor N. Dan sepeda motor H lebih irit daripada motor N. Berarti H juga lebih irit kan? Dia lebih dekat ke irit daripada si N. Berarti N di bawah H dua-duanya. Oh, keterangan 2, sepeda motor N lebih tahan daripada motor S. Ya, berarti S tuh lebih lemah gitu. Dan sepeda motor N lebih irit daripada motor S. Ya, berarti S ada di bawahnya. Ini mirip-mirip nih. Lanjut. Sepeda motor S lebih tahan daripada motor T. Berarti T lebih lemah. Dan sepeda motor S lebih irit daripada motor J. Ya, J lebih lemah daripada S. Gitu. Yang terakhir, sepeda motor T lebih tahan daripada motor J. Dan sepeda motor J lebih irit daripada motor T. Jadi ini urutannya gini. Daya tahan HSNTJ, bahan bakar, HNSJT. Perbedaannya cuma di sini doang, 2. Ini TJ, ini JT. Pertanyaannya apa? Sepeda motor J, yang ditanya J berarti nih. Yang ditanya adalah yang J. Yang ditanya adalah yang J. Sepeda motor J menempati urutan daya tahan keiritan dan keiritan penggunaan bahan bakar pada peringkat. Daya tahannya berarti apa? Daya tahan. Paling tidak kuat berarti. Paling tidak tahan berarti. Paling tidak tahan. Berarti kita cari yang paling tidak tahan nih. Berarti apa? Kalau nggak C ya D. Nah, pernyataannya apa yang kedua? Ya. Berarti yang kedua itu paling tidak irit. Berarti gitu. Si J itu paling tidak tahan dan kedua paling tidak irit. Jawabannya berarti C. Ya. Paling nggak tahan dan paling tidak irit. Berarti boros gitu. Ya. Next ya, nomor 8. Curah hujan pada bulan tertentu di 6 kota di Indonesia menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bedanya apa nih? BMKG ini apa? Tempat kerja yang diimpikan Kak Faisal nih. Coba aja tanya kalau nggak percaya. BMKG. BMKG itu kalau kalian tahu, dia punya kedinasan sendiri. Tahu nggak? BMKG itu punya kedinasan sendiri. Namanya tuh
STMKG. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, sama Geofisika gitu. Jadi dia punya kedinasan sendiri. Dan dia ngambil pekerja-pekerjanya atau PNS-PNS-nya dari STMKG pasti kan, BMKG. Jadi kasihan tuh apa jurusan Kak Faisal, anak meteorologi kan jurusannya. Kalau mau kelamar ke BMKG itu agak susah. Karena sebagian besar orang-orangnya itu diambilnya dari STMKG. Jadi ya saintek lah pasti. Saintek. Lu kalau anak IPS mau ke situ apa? Ituan dulu namanya. Apa? Paket C, ngambil saintek. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lanjut nih. Medan memiliki curah hujan lebih rendah daripada Jakarta. Medan memiliki curah hujan lebih rendah daripada Jakarta. Ini berarti curah hujan ya. Berarti Medan lebih rendah daripada Jakarta. Berarti Jakarta di atas Medan. Ini Medan. Karena kan lebih tinggi kan. Curah hujan Ambon lebih rendah daripada curah hujan Medan. Berarti Ambon ada di atas Medan. Tetapi curah hujan Ambon lebih tinggi daripada curah hujan Denpasar. Berarti Denpasar di bawahnya Ambon. Curah hujan Surabaya lebih tinggi daripada curah hujan Jakarta. Berarti Surabaya di atas Jakarta. Nah, ada lagi nih. Curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Berarti Pontianak ada di bawah Denpasar. Pertanyaannya, kota dengan curah hujan pada urutan ketiga tertinggi adalah ya Medan ya, berarti jawabannya. Jawabannya Medan. Gampang. Iya, seinget gue ya, waktu itu soal yang keluar di apa? Di konferensi pers Mas Nadiem ya dan Kemendikbud, itu soal-soal yang kayak tipe nomor 8 ini gitu. Kalau nggak salah ya gini ya, rumah Rita dijemput lebih duluan daripada rumah si dia, rumah si ini. Pertanyaannya rumah siapa yang paling jauh atau rumah siapa yang paling dekat? Kalau nggak salah gitu soalnya. Itu kan berarti soal analitik kan. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya. Apa? Kalau penalaran matematis itu emang benar-benar apa namanya? Ada kemampuan kimianya, ada kemampuan fisika, matematik. Kalau di sosum berarti ada geografi, ekonomi. Tapi kalau di kognitif itu bisa jadi disamain gitu antara si apa namanya si sosum sama saintek. Dan tipe soalnya benar-benar analitik yang kita pelajarin gitu. Atau kemungkinan dua, soal saintek sama sosum itu dibedain, tapi dasar materinya tuh dari apa namanya dari analitik ini. Misalkan terkait dengan materi apa stoikiometri itu dia pakai logika apa namanya pakai logika analitik buat pengerjaannya. Itu nanti tapi nanti itu dilihat dari apa konferensinya lagi gimana. Kalau ternyata emang dipisah ya kognitifnya antara saintek sama sosum, berarti kan mau nggak mau ya itu terkait kemampuan saintek sosum kalian lagi gitu. Gitu. Sama kayak sosum, berarti terkait kemampuan sosumnya gimana. Sama kan kayak soal yang kemarin kita bikin kan ditaruh di apa di tryout. Kalau gua bikin yang sosum NTK-nya, Kak Faisal bikin yang saintek. Kalau yang sosum tuh ya keluarnya kayak peta gitu kan. Kalau ekonomi mungkin elastisitas, pendapatan nasional,
Apalagi Matdas paling ya, perbandingan nilai itu Matdas. Terus statistik itu biasanya keluar. Cuma kalau saintek tuh kayaknya sih lebih susah. Apa namanya? Kalau emang berdasarkan base materi. Cuma kita berdoa semoga apa jenis tes terbaru itu bisa cepat-cepat di floor lagi gitu sama BP3. Jangan lama-lama ya, guys ya. Keburu lebaran monyet nanti. Itu jokes apa? Jokes anak-anak zaman gua loh dulu. Misalkan apa? Jajanin gua dong gitu. Jajanin gua dong, lu kan ulang tahun. Alah, nanti aja lah kalau udah lebaran monyet gitu. Itu jokes zaman gua dulu. Nggak tahu di zaman lu masih ada apa enggak jokes gitu. Kayak apa? Eh, ayo dong jalan-jalan. Ngomong doang. Jalan-jalan, wacana. Ntar kali jalan-jalannya nunggu lebaran monyet katanya. Itu jokes zaman gue tuh gitu. Kalau lu mungkin zaman SD kali ya. Tapi kayaknya sih karena kita nggak beda jauh banget ya. Masih angkatan gue 99, lu 2000-an. Jadi mungkin masih deket lah. Walaupun udah beda abad ya. Gue abad 20, lu abad 21 berarti. Akhirnya. Kecuali ada yang lahir tahun 99. Ada gak di sini yang 99? Seumuran sama gue berarti. Seumuran kalau 99. Nggak ada ya kayaknya yang 99 ya. Rata-rata, by the way, lu pada kelahiran tahun berapa, guys? Kelahirannya? Lu tahun berapa? 2005, 2000, wah 2010 ngaco. 2004, 2005. Azam 2003 tuh. Tua juga Azam. 2022, 2004, 2022, 2004. Berarti rata-rata beda 5 atau 6 tahun ya. Berarti sama sama kayak Kak Faisal 97 ya. Itu beda berapa tuh? 7 berarti 3 tahun. Beda 7 tahun ya sama Kak Faisal. Beda 8 tahun sama Babe. Ya Babe yang paling apa? Paling dewasa dan paling tua. Makanya petuahnya Babe tuh camkan baik-baik tuh. Itu isinya daging semua tuh petuahnya Babe, petuahnya Kak Imam. Kalau petuah gue tuh kebanyakan apa namanya? Kebanyakan cengengesan. Kalau gue sama Kak Imam beda 2 tahun. Kalau Kak Ican umurnya berapa? 38 kalau nggak salah. Tanya aja orangnya langsung. Menurut lu aja apa? Kak Ican tuh berapa umurnya? Menurut lu aja gambaran lo. Gambaran lu aja Kak Ican tuh umurnya berapa? 30, 28. Parah Peli 40. 26. Nggak ada yang mendekati ya, jauh semua ya. 18 apalagi jauh banget. 18 umuran lo dong. Ya, itu pertanyaan yang cuma bisa dijawab sama Kak Iksan. 26. Dah, gue lanjut ya. Nomor 9. Rina ingin mengikuti 4 kegiatan di sekolah. Sekolah mengharuskan Rina untuk mematuhi ketentuan berikut. Nah, di sini kan keterangannya si Rina itu ikut teater ya di soal. Berarti kita cari apa namanya? Ketentuan yang berhubungan sama teater. Kayak ketentuan yang ini, siswa yang ikut pecinta alam tidak boleh ikut teater. Berarti yang ada pecinta alamnya pasti salah nih, karena pecinta alam nggak boleh ikut teater. Karena kan si Rina udah ikut teater, gitu kan? Terus apa lagi nih? Siswa yang ikut paduan suara harus ikut majalah. PMR dan Paskibra hanya boleh dipilih salah satu aja gitu.
pramuka diwajibkan bagi seluruh siswa. Berarti kalau ada yang pecinta alam itu salah ya, kita coret aja nih langsung. Opsi D salah, pecinta alam. Opsi B itu salah juga, ada pecinta alam. Mana lagi yang salah nih? Nah, ini juga salah nih. Kenapa? Karena di sini ada paduan suara, tapi nggak ada majalah. Ya enggak? Karena kalau yang udah ikut paduan suara, itu harus ada majalah. Jadi yang C juga salah. Itu. Nah, opsi E juga salah gitu. Karena dia udah ada paskibra, tapi ada PMR juga. Karena kan paskibra sama PMR tuh nggak bisa bareng-bareng kan. Dia cuma pilih satu. Jadi coret juga. Coret-coret, nah maka jawabannya langsung dapat A. Itu, teman-teman. Ya, gitu. Kalau gue 3 tahun, enggak lah. Mungkin kalau gemes-gemesnya masih masih sama kayak umur 3 tahun. Ini nggak tahu ini fun fact apa gimana ya. Tapi bocil-bocil itu gemes-gemesnya tuh 1 sampai 3 tahun gitu. Tapi kalau udah di atas 3 tahun, 4 tahun itu kadang nyolot bocahnya. Bocah-bocah kecil ya. Itu kecilnya lucu tapi udah agak tuaan dikit nyolot gitu. Nggak tahu ini fun fact apa emang feeling gue ya, bocil-bocil sekitar. Kayak udah bisa maksa buat ngambil HP kita gitu. Misalkan udah bisa maksa buat jajan ini itu di atas 3 tahun kayaknya dah, atau 4 tahun gitu. Pokoknya 4 tahunan lah, itu udah bisa ngambek lah segala macem. Ya, tapi kalau masih di bawah 3 tahun tuh masih bisa kita cubit, masih bisa kita gemes-gemesin gitu. Lanjut. Soal nomor 10 sampai 12 nih. Ya, kita mulai masuk ke soal yang bererot gitu. Bahasanya bererot. Perhatikan soal teks nomor berikut. 5 orang siswa yaitu Rama, Sinta, Krishna, Brahma, dan Ganesha. Ini kayak nama-nama dewa ya. Ada siapa ya tadi? Ada Rama, ada Sinta, ada Krishna, ada Brahma, dan ada Ganesha. Ada 5 orang. Krishna memiliki nilai 10 poin lebih tinggi dari Brahma. Berarti Brahma plus 10 ya. Ini. Ya gitu deh. 10 poin lebih tinggi dari Brahma. Oh, Krishna ya, sorry. Aduh. Krishna tuh berarti Brahma plus 10 gitu. Lanjut. Brahma mendapatkan nilai 2/3 dari Rama. Berarti 2/3 dikali Rama gitu ya. Siapa lagi nih? Sinta mendapatkan 6 poin di bawah Rama. Berarti Rama dikurang 6. Ini poinnya Sinta. Ganesha mendapat nilai 1/3 dari Sinta. Berarti Ganesha tuh 31 poin. Ya, nilainya 31. Siapakah yang mendapatkan nilai terendah dan tertinggi? Nah, ini kita cari nih. Wah, ini tiba-tiba chat rame. Iya, emang. Dulu tuh gue pas jadi ade tuh nyolot. Gue tuh kalau ngambek ya, gue ngelempar sendal abang gue ke genteng, sendal nyokap gue ke genteng. Pokoknya kalau gue lagi ngambek tuh, lagi kesel ya, sendal orang yang gue keselin tuh gue lempar ke genteng. Aduh. Sampai saatnya abang gue tuh nyumpahin gue gini. Gue sumpahin lu kalau punya ade lu lebih bandel daripada lu. Ternyata kan ade gue emang bandel banget tuh waktu itu. Adik gue cewek. Jadi setiap gue samperin, baru gue samperin ya adik gue nih, dia langsung teriak, sakit gitu. Padahal belum dia apa-apain, itu baru kayak
nyamperin doang gitu. Sakit gitu. Ya lebay lah gitu. Cuma pas guanya udah gede, udah kuliah, udah gede sekarang ya apa namanya, udah enggak gitu lagi lah, udah enggak berantem. Ada yang nelpon gue nih. Lanjut ya. Gue lihat dulu ada yang nelpon nih barusan. Ada yang miss call. Nggak tahu siapa yang miss call, kayaknya HP-nya Kak Imam nih. Ya lanjut. Nah dari sini kita bisa dapat nih nilai apa namanya, nilai eh apa si Sinta. Kenapa? Karena si Ganesha nilainya 31, sedangkan si Ganesha ini sepertiga dari Sinta. Berarti si Sinta itu sama dengan 3 kalinya nilai dari si Ganesha. Berarti 3 kali Ganesha berapa tuh? Berarti 3 kali Ganesha. Nilai Sinta berarti 93. Gitu ya. Nah, ketika nilai Sinta 93, maka nilai Rama berapa nih? Kan dia kan 6, karena ini apa? Nilai Sinta itu Rama min 6, berarti nilai Rama umurnya Sinta ditambah 6. Berarti berapa? Umurnya Rama itu 90, umur lagi astaga. Poin, nilainya 99 poin. Nah, kita udah dapat nih 3 orang. Nah, ada lagi nih. Umurnya Brahma itu 2/3 dari Rama. 2/3 dikali 99 berapa? 33 bagi 9 itu kan berapa? 33 kan? Berarti nilainya Brahma tuh 66. Berarti nilainya 66. Nah, nilai Krishna itu Brahma ditambah 10, berarti 76. Jadi nilainya kayak gini kurang lebih. Ya. Siapakah yang mendapat nilai terendah dan tertinggi? Terendahnya Ganesha, tertingginya Rama. Berarti jawabannya B. 11. Urutan siswa yang mendapat nilai tertinggi hingga terendah. Berarti Rama, Sinta, Krishna, Brahma, Ganesha. Berarti awal itu Rama, Sinta, Krishna, Brahma, Ganesha. Jawabannya adalah E. Gitu ya adik-adik. Siapa aja yang kagak lulus ujian dan melakukan remedial jika KKM ujiannya 75? Berarti yang remedial siapa? Kalau KKM 75. Ya berarti si Brahma sama si Ganesha. Brahma dan Ganesha. Berarti jawabannya adalah D. Ya, Brahma dan Ganesha. Gampang ya. Kalau kita udah ketemu urutannya. Sidik juga remet. Emang nih Sidik nih. Waduh. Kok bawa ayam ya? Agak terganggu saya nih. Habis mabok gua. Mabok bebek carok. Punyanya Cak Tretan. Bukan mabok beneran ya. Mabok ayamnya Cak Tretan. Aduh, kok gue nggak fokus ya? Ya, lanjut nomor 30 sampai 15 nih. Pak Ical memiliki uang sebanyak 520K. Berarti uangnya Pak Ical itu 205 astaga 250 520.000 gitu. Yang nantinya akan dibagikan kepada anaknya dengan nominal yang berbeda. Vini, Funi, Fani. Ini mungkin kembar 4 ya. Vina, Vini, Funi, Fani. Kembar 4. Kayak murid gue dulu namanya Opi. Nama abangnya Odi. Nama abang lagi Obi. Obi, Odi, Opi. Obi, Odi, Opi. Nama anaknya mirip semua. Babeh Ical ya. Astaga, bener. Salah nih harusnya. Jangan Pak ya.
Babe Isal, jangan C berarti nih. Aduh. Ntar diomelin orangnya gue nih. Babe Isal. Babe Isal ya. Punya duit 520.000. Funi mendapatkan uang sepertiga dari uang Fani. Berarti uangnya si Funi itu 1/3 dari uangnya si Fani. Ya, lanjut. Kita ke ketentuan selanjutnya. Vini mendapat uang tidak lebih dari Vina dan lebih banyak dari Funi. Jadi Vini mendapat uang tidak lebih dari Vina. Berarti uangnya si Vina lebih banyak dari Vini. Astaga, nulis apa gue? Vini. Tetapi si Vini itu dia uangnya lebih banyak dari Funi. Ya kurang lebih kayak gini dah. Uang yang didapat Vina hanya lebih banyak 20.000 dari Vini. Berarti Vina uangnya itu 20.000 plus Vini gitu. Aduh, nulis apa gue nih? 20.000 plus Vini. Ya, gitu ya. Uang yang diberikan Pak Icel ke anaknya yang paling kecil yaitu 75.000. Uang yang diberikan Pak Ical ke anaknya yang paling kecil yaitu 75.000. Paling kecil ya, paling kecil di sini deh. Ada yang tahu gak first step kita apa yang bisa kita kerjain? First stepnya ya yang bisa kita kerjain dari soal ini. Apa kira-kira? Cari siapa yang paling kecil, tentuin urutannya. Sebenarnya dari sini kita bisa tahu nih, dari keterangan ini. Apa? Huni yang terkecil. Kenapa bisa bilang gitu? Huni terkecil. Kenapa kita bisa dapat Funi yang terkecil? Selain dia posisinya paling belakang ya di antara Vina sama Vini. Tapi di sisi lain kita bisa tahu bahwa si Fani itu lebih tinggi daripada si Funi. Berarti mau nggak mau si Fani itu ada di sini nih. Pokoknya setelah Funi lah gitu. Berarti kita bisa asumsiin bahwa si Funi lebih kecil dari semuanya. Karena nggak mungkin kan si Fani lebih kecil dari Funi gitu, misalkan dia di sini. Kenapa? Karena dari keterangan ini kita bisa tahu bahwa si Fani itu nilainya 3 kali lipat dari si Funi. Berarti dari sini kita bisa dapat nih bahwa nilai si Funi itu 75.000. Iya gak? 75K. Karena dari keterangan yang itu kita bisa dapat bahwa Funi itu paling kecil gitu adik-adik. Funi itu 75K. Berarti nilai Funi 75K, nilai Fani berapa? Nilai Fani itu berarti 3 dikali 75K. Nilai Fani berarti 225K. Gitu. Kita udah dapat 2 orang nih. Pertanyaannya sisa 2 gitu. Berapakah uang siapa nih? Uang Vina dan Vini itu berapa gitu. Gimana cara dapatnya? Ada yang tahu? Vina sama Vini kita belum tahu nih. Ya, sebenarnya kita udah sedikit dapat gambaran dari sini nih bahwa uang Vina 20.000 lebih banyak daripada uang si Vini. Sisa uangnya dibagi. Ya, benar. Sisa uang apa? Sisa 2 orang ini kita tambahin gitu. Funi plus Pani itu kan berarti berapa? Sama dengan 75 ditambah 225 kan. Berarti
jumlah uang mereka itu 300.000 kan. Berarti uangnya si Vina dan Vini itu berarti berapa? 525.000, nggak usah pakai K deh, itu dikurang 300.000. Itu berarti berapa sisa uang mereka? Ini bukan 525 ya. Aduh, tipe. 520 dikurang 300, berarti sisanya 220. Iya gak gitu ya? Sisa uang buat Vina dan Vini 220. Berarti kalau dari sini kita bisa dapat kesimpulan apa? Si Vina ditambah Vini itu sama dengan 220.000. Nah, ya kita bisa lihat dari keterangan ini bahwa Vina itu 20.000 lebih banyak daripada Vini. Berarti kemungkinannya apa? Dari sini kita pecah jadi 2. Buat Vina itu 120.000. Buat si Vini itu 100.000 aja. Kan gitu kan? Berarti Vinanya 120 dan Vininya itu 100K gitu. Itu adik-adik hubungan Vina sama Vini. Berarti kita dapat nih, apa namanya, kita bikin kesimpulan deh. Berarti yang paling tinggi itu Fani, ya gak? Fani itu 225. Habis itu siapa? Habis itu Vina 120. Habis itu Vini itu 100.000. Habis itu Funi 75.000. Ya, jika perolehan uang yang didapat didasarkan pada urutan usia anak, maka urutan yang terendah hingga tertinggi siapa? Yang paling rendah Funi, yang paling tinggi Fani. Berarti gimana nih? Funi, Vini, Vina, Fani. Jadi jawabannya C. Ya. 14. Berapa selisih uang yang didapat antara anak pertama dengan anak ketiga? Berapa selisih uang yang didapat antara anak yang pertama dengan anak yang ketiga? Berarti berapa nih? 225 dikurang 75. Berarti 150. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Jika Babeh Ical memberikan tambahan uang kepada anak terkecil, anak bontot 50.000, maka siapakah yang mendapatkan uang paling sedikit? Berarti kalau ini ditambah 50.000, uangnya jadi 125. Berarti yang paling kecil nanti jadi si Vini. Gitu. Ya, jawabannya A. Ya. Bang Iben. Yuk. Kan yang anak ketiga kan itu Vini. Jadi 225 kurang 100. 225 kurang 100. Iya. Kan urutannya itu kan. Urutan duit itu urutan anaknya gitu. Enggak. Ini nih apa? Naon. Berapa selisih uang yang didapat antara anak pertama? Oh iya, anak ketiga ya. Buset. Iya, Berarti iya. bukan 75. Bukan 75. 225 dikurang 100. Ya, berarti 125. Astaga. Berarti jawabannya B. Ya, gitu ya. Tapi di apa? Kuisis bener gak? Di kuisis bener gak? Ben mau itu kan di nomor 13-nya kan itu jika perolehan uang yang didapat didasarkan pada usia urutan pada usia anak. Jadi bukannya dari uang tertinggi sampai terendah itu sesuai urutan anak ya, Kak? Bentar, gue baca dulu. Jika perolehan uang yang didapat didasarkan pada usia anak, maka urutan yang terendah hingga tertinggi gimana? Iya, jadi perolehan maksud nomor 13 ya.
perolehan uang yang didapat itu didasarkan pada usia urutan si anak. Berarti apa? Ya, anak yang usianya rendah dapat duitnya juga sedikit gitu. Anak yang usianya kedua ya dapat kedua. Anak usia yang ketiga dapat ketiga. Dan apa namanya? Ya, anak usia yang paling tinggi dapat duitnya paling banyak. Gitu kan? Jadi maksud soal nomor 13 tuh gitu. Jadi perolehan uang yang dia dapat itu sesuai dengan usianya gitu, urutan usianya. Kecuali kalau misalkan pernyataannya, jika perolehan uang yang didapat bertolak belakang dengan urutan usia si anak, ya berarti yang anak bocil dapat duit paling banyak, anak gede dapat duit paling dikit. Kayak dapat persenan gitu kalau lagi lebaran. Yang gede malah dapat duitnya sedikit, yang bocil-bocil malah dapat duitnya banyak. Iya, nggak apa-apa, Put. Gua aja sering salah fokus kan kalau lagi ngebahas soal. Jadi gitu. Di kita di alternativa, satu kesalahan tidak tidak menghitamkan segalanya. Kan biasanya gitu kan? Rusak salah setitik rusak sebelanga gitu. Jadi salah satu aja kan berdampak pada banyak hal. Cuma kalau ini mah nggak apa-apa. Salah wajar. Kak, tolong scroll nomor 11-12. Boleh. Mana? Gimana? Gimana Okta? Korban bebek korek. Ini review jujur ya. Bebek caroknya itu jauh lebih enak dimakan pas di tempatnya gitu. Kan tadi gue mesen di Kemang sama Kak Imam sama anak-anak. Nah, mesen dari Kemang, mesennya ke Jakarta Barat kan jauh banget ya. Abangnya aja nunggu ngantrinya aja setengah jam. Terus ngantar makanannya itu 1 jam dari Kemang ke sini. Jadi 1,5 jam gitu. Jauh banget. 1,5 jam. Berarti dia ngantar makanan sejam. Berarti makanannya jadi 1 jam yang lalu sebelum gue makan. Itu kan udah kurang fresh. Apalagi iklim mikro Jaksel sama Jakbar kan agak beda ya. Jaksel mungkin banyak pohon gitu. Jakbar kan agak-agak panas gitu. Pokoknya Jaksel sama Jakbar tuh sekat perbedaannya kerasa gitulah. Kalau udah masuk Jaksel tuh banyak pohon kanan kiri, jarang ngelihat warung Madura di kanan kiri gitu. Jarang ada warung pinggir jalan. Kalau Jakbar kan udah kayak jamur tuh, banyak banget warungnya. Ya gitu. Ada lagi kayak yang mau nanya? Ya, kalau buat tryout gimana, teman-teman? Ada yang mau nanya gak tryout? Sebenarnya tryout gini tuh. Tryout tuh gini. Kalau reset tryout ya, itu sebenarnya enaknya resetnya agak-agak lama gitu. Misalkan lu ngerjain tryout 1, lu reset tryout lagi mungkin enaknya tuh 1 bulan gitu. Jadi jangan lu habis tryout 2 hari kemudian lu reset tryout lagi kan. Itu kan lu masih inget banget soalnya gitu. Masih inget pembahasannya mungkin kalau lu baca pembahasan. Jadi lu jatuhnya ngapal pembahasan ngerjain tryout. Kalau lu tryoutnya terlalu cepet. Tapi kalau misalkan lu jeda waktunya reset tryout pertama, lu reset lagi 1 bulan, 2 bulan, itu kan mungkin agak refresh kan, KJ-KJ itu gitu. Jadi mungkin lebih real gitu hasilnya. Tapi kalau baru tryout, besoknya tryout ulang, itu masih ingat KJ-nya harusnya. Iya, kalau tryout kemarin itu karena ada bugnya itu gitu, pas di pembahasan soalnya jadi ada 100, jadi ada 90, ada 200. Itu kan karena
tryout kita kan di shuffle kan soalnya gitu. Jadi agak bug kemarin. Itu malam-malam, itu kan dibuka jam 1 kan. Itu gue jam 12 malam nge-zoom tuh meet sama web developernya Mas Dery, Kang Dery, itu zoom tengah malam buat ngebenerin bug yang ada di tryout. Jam 12 malam tiba-tiba diajak meet. Meet yuk, meet. Ya udah, ayo meet. Itu aku sedang belajar mencintai geografi. Bagus. Semuanya juga nggak apa-apa. Belajar sosiologi berarti belajar mencintai Kak Iksan tuh, Ona. Belajar fisika mencintai Babe gitu. Ya gitu teman-teman. Emang ya kebimbangan itu dari tahun ke tahun sebenarnya sama. Kalau gua rasain ya dari 2017, bukan 2017, sorry. Dari 2019 ke sini itu keresahannya itu selalu sama. Konferensi pers dari LTMPT itu lama banget gitu. Bahkan kan ada yang konferensi persnya sampai 2 kali kan, terus ngerubah tipe soal gitu, cuma TPS. Itu keresahan tiap tahun semenjak 2019 gitu. Karena kan terakhir 2018 itu dia tipenya masih sama kan, masih plus 4-1, tapi pas 2019, 2020, 2021, 2022 itu banyak banget desas-desusnya gitu terkait jangan diisi semua, ada minusnya. Nggak apa-apa diisi semua, nggak ada minus. Soalnya banyak kasus kan yang gue rasain nih di 2019 itu ada anak murid nih, dari pengakuan dia nembak matematika. Berarti waktu itu kuantitatif tuh nembak gitu, tapi nilainya tuh 600, 700 gitu, pengakuan muridnya gitu kan. Berarti agak aneh gitu, dia ngisi jelas-jelas ngasal tapi dapat nilainya tuh 600, 700, dan kita tahu bahwa si anak itu tuh emang agak kurang gitu di kuantitatif, karena kan gua waktu itu yang ngajar, agak kurang gitu dia di kuantitatif, tapi nilainya 600. Terus dia keterima di Sriwijaya kalau nggak salah, Unsri. Itu pengakuan dia, dan itu juga banyak terjadi di Twitter waktu itu, desas-desus. Gua nembak B semua tapi nilai gue 700. Itu ramai banget, tapi LTMPT waktu itu cuma bilang itu kan cuma pengakuan mereka, kan pengakuan mereka itu bisa saja bohong gitu kan, atau maksudnya ya belum berupa fakta gitu. Waktu itu gitu. Banyak banget sampai tahun 2002 ini kan, 22 ini kan ada perubahan lagi. Aduh, perubahan sistem. Ada-ada aja emang. Ya, sabar aja sih kayak gini mah. Tapi sisi baiknya ya kalau kita ngomongin kayak gitu, kuota ujian mandiri itu besar gitu. Sisi baiknya banyak yang beberapa PTN yang mengalih kuota, bukan alih fungsi ya, mengalihkan kuotanya dari SBM ke ujian mandiri, terutama yang PTN BH. Karena PTN BH itu kan berbadan hukum, artinya mereka punya kewenangan buat mengkomersialisasikan gitu ujian-ujian UKT termasuk kayak gitu teman-teman. Sisi baiknya itu, banyak sisi baik buruknya lah, kayak segala macam. Yang terpenting jangan gampang terkena hoax Twitter. Nah makanya di situ tutor-tutor, mentor-mentor tuh hadir gitu, biar kalian itu punya antioksidan gitu. Antioksidan tuh maksudnya
punya antibody yang berperan sebagai antibody gitu kita. Jadi, wah, dapat informasi kayak gini di Twitter. Nanti Kak Imam speak up gitu. Babeh Faisal speak up kayak gitu. Jadi ketika ada info-info yang dari Twitter, dari medsos segala macem, ya menangkalnya itu dari kitanya gitu. Ya gitu teman-teman. Makasih buat semua yang udah datang. Tadi ada 30 orang. Iya itu aja dari gua. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Makasih Kak Ibeng. Kak Ibeng tuh terakhir ada yang manggil gua tuh kapan ya? Kak Ibeng. Biasanya Kak Iben, tapi ada yang plesetin Kak Ibeng. Beng gitu, manggilnya Beng. Tapi gue panggilan gue Kak Iben. Ya, makasih semuanya. Makasihnya di sini aja. Kalau di grup nanti keramaian. Kamsahamnida. By the way, gue nonton Korea juga. Jadi jangan anggap gue wibu ya. Gue nonton Korea iya, nonton film-film Jepang juga banyak gitu. Film-film Jepang. Nonton film Barat juga banyak. Gue nonton apa? Gue tuh bisa dibilang salah satu yang suka film juga sih. Film Korea. Film India tuh gue suka banget. Pas waktu sering nonton bareng emak gue dulu nonton film India. India yang gue suka tuh Kuci-Kuci Hotahe pasti. Rabne Bane di Jodi. Itu suka banget tuh gue tuh Rabne Bane di Jodi. Jadi Rabne Bane di Jodi itu kan setiap orang diciptakan berpasangan gitu. Jodi itu jodoh itu. Tapi gue nggak nonton tapi My Name is Han gue nonton. Wah seru banget. Itu film yang bikin nangis banget gitu. My name is Han and I'm not a terrorist gitu. My name is Han and I'm not a terrorist gitu. Terus polisinya dengernya teroris. Akhirnya ditangkep ya. Sedih banget di situ tuh. My name is Han. Three Idiots nonton. Yang awal-awal tuh ada mahasiswa yang bunuh diri gara-gara skripsinya atau penelitiannya tuh diremehin sama dosennya gitu. Yang UFO tuh PK itu gue nonton juga. Putaran, film Turki gue juga nonton dulu, Elif gitu. Kalau lu cari di apa namanya Facebook gue ya, lu scroll ke bawah tuh gue pernah bikin status di Facebook. Sedih Elif nggak ketemu sama ibunya. Ayo malu banget kalau diinget. Elif nggak bisa ketemu sama ibunya, ya Allah. Nonton nggak? Sedih tuh Elif kayak film apa ya waktu itu? Hachi anak sebatang kara. Film Thailand gue nonton. Shakshit, ada yang tahu nggak? Saksit tuh gue nonton. Terus yang rame di Netflix tuh kemarin apa yang rame di Netflix? Yang film cewek-cewek hantu itu lupa gue. Yang pemerannya itu karma gitulah pokoknya. Ya udahlah gitu, gue nonton banyak film. bukan Genius, bukan Bad Genius. Oh itu benar, Girl from Nowhere ya, tuh gue nonton tuh Girl from Nowhere, rambut mangkuk. Ya udah itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih semua yang udah hadir. Ya semoga konsisten terus ya belajarnya. Babeh Faisal tuh sering-sering di chat. Kadang dia nunggu malam-malam nih, kurang nih yang ngechat nih, kurang banyak nih gitu. Bang Babeh tuh. Ya, kalau gue ulangin lagi ya, kalau ada kendala soal tryout kayak terkait soalnya yang tipe lah, soalnya yang mungkin pembahasannya KJ-nya agak beda, itu bisa langsung PC gue kalau soal mekanisme tryout kan. Karena kan gue yang koordinir apa namanya tryout gitu. Baik itu upload, pembahasan PDF,
terus typo, KJ itu gue yang ngurus gitu. Tapi kalau mau nanya pembahasannya, Kak, kok kenapa jawabannya bisa seperti ini gitu? Itu tanya ke guru yang bersangkutan ya, jangan tanya gue. Karena kalau gue dikasih kimia kan beleberan juga gue, nggak bisa. Ya itu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam. Gue N ya.